Saya kan masih berduka, belum fokus. Jadi Pak Faisal pada saat itu bertanya, gimana kalau hak asuh nanti saya ngurus di pengadilan. Nah memang saya waktu itu menjawab iya silakan aja kalau mau urus. Tapi karena saya memang bukan berlatar belakang yang tidak mengerti hukum, saya menyatakan iya aja memang pada saat itu. Benar iya, tapi iyanya saya, inginnya saya pada saat nanti diurus itu kita bersama. Ya. Bukan sepihak. Jadi pada saat itu Pak Faisal menyatakan ingin mengurus hak asuh anak. Bicara ke saya bilang saya mengiyakan hak asuh anak, silakan kalau mau diurus. Tapi di sini ada miscommunication ya. Jadi Pak Faisal mungkin mengira saya mengiyakan. Iyanya saya itu maksudnya adalah kita ke pengadilan bersama dan kita akan urus bersama. Itu yang saya ingin, bukan hanya secara verbal dia bicara ke saya, karena ini kan saya sudah tahu ini sudah menyangkut masalah hukum. Karena kalau misalnya hak asuh anak itu diurus oleh Pak Faisal, ya monggo aja, maunya saya nanti hasilnya hak asuh itu bersama. Saya pernah bilang kan beberapa kali ada wartawan, kalau misalnya coba deh di rewind, saya pernah bilang kan hak asuh bersama, ya kan pernah saya bilang, tapi memang saya tidak detail karena Dedi nggak mengerti proses hukumnya. Ya saya karena yakin dengan Mas Dodi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya yang namanya kan pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa saya, Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Nah, saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham belum sampai sekarang. Saya sebenarnya risih gitu ya, risih Pak Faisal tuh minta semua data-data itu risih, tapi dia bilang ini harus segera diurus ya untuk mengurus asuransi kalau nggak salah. Ya, dia bilang untuk mengurus asuransi karena kalau tidak ada penetapan dari pengadilan, asuransi tidak bisa diurus. Itu. Nah, jadi itu yang dia minta. Ya, sebenarnya saya nggak dikasih. Artinya saya sebenarnya nggak berat juga untuk mengasih ya. Artinya ya nanti aja lah gitu. Tapi karena Pak Faisal telepon juga, itu di rumah saya ditelepon, Pak udah dapat belum? Belum sampai sekarang belum. Karena ya dalam situasi sekarang sebenarnya kurang baik juga hal itu disebut. Sebenarnya belumlah pantas hal ini dibaca ini. Cuman kemarin saya dihubungi oleh pihak asuransi. Kalau untuk mengurus asuransi itu harus ada surat perwalian. Kemudian saya tanya Mas Dodi, sesuai nggak dengan saya jadi wali? Sesuai. Makanya saya pergi ke pengadilan. Jadi berdasarkan kesepakatan dengan dia, saya ke pengadilan. Kalau dia waktu itu membantah atau kita pikirkanlah dulu, mungkin saya akan ikut dulu. Tapi karena kesepakatan dia, makanya saya pergi ke pengadilan. Bukan saya tergesa-gesa, bukan saya terburu-buru. Dengan memang kesepakatan dia agar semuanya itu jelas dan kita jelas nanti uang di bank bisa diproses juga. Bisa ditanyakan ke bank. Sekarang kan saya tidak punya kekuatan. Apa kekuatan saya untuk menanyakan ada nggak duit di bank, di rekening Panes, di rekening Supedi, ada nggak? Kan nggak ada. Kita nggak punya hak, perwalian nggak jelas. Jadi untuk supaya jelas, saya bilang sama Mas Dodi harus ada surat perwalian. Mas Dodi secocok nggak dengan saya? Cocok. Pergilah sama dia ke pengadilan, ditandatangani bahwa dia setuju. Jadi sampai di situ akur-akur aja, nggak ada masalah. Ya, apa yang menjadi persoalan sekarang? Saya nggak ngerti juga, nggak tahu juga kemana kok biar perginya persoalan ini.